Masih bersama saya, Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan didukung berita. Masih di seputar barang kiriman milik PMI. Selalu saja yang dibahas itu mengenai peraturan Menteri Perdagangan, BP2MI, bea cukai, kemudian terkait dengan pendaftaran EPMI dan WNI peduli. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua terkait pernyataan Menteri Keuangan yang meminta agar bea cukai mendengarkan keluhan dari masyarakat, termasuk para PMI, supaya tidak mengundang fitnah. Mari kita bacakan saja untuk kita semua. Langsung. Dari Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta bea cukai perhatikan masukan masyarakat. Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan wejangan kepada seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk selalu memperhatikan masukan dari masyarakat serta terus meningkatkan pelayanan. Hal itu disampaikan sebagai respon terhadap beberapa komplain masyarakat terhadap kinerja Ditjen Bea dan Cukai. Untuk tempat Pak Asko, Dirjen Bea dan Cukai, Askolani, saya minta teman-teman Bea Cukai perbaiki terus layanan, dengarkan, dan bagaimana kita bisa memberikan pemahaman mengenai berbagai peraturan-peraturan yang terkadang sensitif, kata Sri Mulyani. Terkait sejumlah kasus yang melibatkan bea dan cukai dalam beberapa waktu terakhir, Menkyu menilai hal tersebut merupakan bagian dari tugas serta resiko bea dan cukai dalam pengawasan pergerakan barang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai di era media sosial saat ini, bea dan cukai kerap menjadi sorotan pertama kali. Sebagai bagian dari tugas lembaga, Sri Mulyani meminta jajaran bea dan cukai agar lebih aktif dalam mengkomunikasikan sejumlah kebijakan baru, khususnya kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kita merespon dan menyeimbangkan antara dari sisi keamanan dan menjaga dengan pelayanan yang harus kita tingkatkan. Sebelumnya, ramai diperbincangkan seorang warganet mengaku menerima tagihan bea masuk senilai 31 juta untuk pembelian sepatu secara daring seharga 10 juta. Bea dan Cukai merinci jasa kirim yang digunakan oleh warganet tersebut adalah DHL, di mana DHL memberitahukan cost insurance flag atau nilai pabean senilai 35,37 dolar Amerika atau sebesar 562.736 rupiah. Sementara dilakukan pemeriksaan, nilai chip atas barang tersebut adalah 553,61 dolar Amerika atau senilai 8,81 juta. Untuk itu, bea dan cukai mengenakan sanksi administrasi. Adapun detail bea masuk yang perlu dibayar untuk pembelian barang impor tersebut terdiri atas bea masuk 30%,
senilai 2.644.000, pajak sebesar 11% senilai 1.260.000, PPh impor 20% senilai 2.290.000, dan sanksi administrasi 24.730.000 dengan total tagihan 30,92 juta. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani buka suara soal tingginya sanksi administrasi barang impor. Dia menjelaskan besaran sanksi administrasi diatur untuk mencegah kesalahan informasi yang berpotensi merugikan negara. Denda sudah diatur sesuai ketentuan. Ini mencegah kesalahan informasi yang dilakukan oleh pelaku. Under invoicing itu terjadi dan itu bisa merugikan negara kalau nilai barang yang disampaikan tidak sesuai dengan harga barang yang sebenarnya, kata Askolani saat konferensi pers. Ketentuan yang dimaksud merujuk pada pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 tentang kepabeanan cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Adapun besaran sanksi yang dikenakan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 disebutkan nilai denda yang dikenakan. Dari semua yang saya baca tadi, saya hanya menarik kesimpulan bahwa Menteri Keuangan meminta pada bea cukai jangan terlalu kaku lah gitu ya. Harus melihat, harus mendengarkan keluhan dari warga masyarakat. Termasuk keluhan dari para PMI. Ini zamannya adalah zaman media. Buka-buka juga TikTok, buka-buka juga YouTube. Bagaimana keluhan masyarakat yang diungkapkan melalui TikTok, melalui YouTube. Jangan hanya melihat barang-barang saja. Masyarakat yang mengeluh didengarkan. Ya, jangan hanya otak-atik aturan, tetapi masyarakat mengeluh tidak didengarkan. Ya, ini dengan bahasa yang sederhana saja saya menyampaikan mewakili masyarakat semua. Terkait barang kiriman milik PMI diusulkan kepada Menteri Keuangan agar dibebaskan atau istilahnya pemutihan. Pajak kendaraan saja bisa diputihkan, apalagi barang milik pahlawan devisa. Kenapa tidak? Malaysia saja mengampuni warga Indonesia. Masa pemerintah negara sendiri tidak mengampuni warganya? Jangan hanya gara-gara aturan, gara-gara produk-produk dari kementerian sehingga melupakan sejatinya masyarakat butuh dilayani. Dan ya, masyarakat memang butuh dilayani, butuh dimudahkan. Dia tidak terlalu banyak memikirkan tentang rumitnya peraturan. Yang penting kemudahannya, bukan mempersulit. Oke, jadi barang kiriman milik PMI ini adalah salah satu contoh standar pelayanan. Kalau Anda atau pihak-pihak cukai tidak memberikan pelayanan, tidak usulkan pemutihan, disinilah nampak bahwa Anda semua, para bea cukai ini tidak mempunyai inisiatif, tidak memiliki pendengaran, tidak melihat kenyataan bahwa masyarakat sedang mengeluh karena ini. Ini yang dimaksud Bu Sri Mulyani itu. Dengarkan suara masyarakat.